Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farayna Sinta. Kali ini aku bakal bahas cerita-cerita horor dari kampus-kampus yang ada di Indonesia ini, guys. Nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi ceritanya. Dengar dan memperbincangkan hal-hal horor ini bagi masyarakat Indonesia itu memang sesuatu yang memang tidak membosankan gitu loh, guys. Bahkan sejak dulu masyarakat Indonesia itu emang begitu kental dengan hal-hal mistis atau hal-hal horor yang memang tersebar di berbagai kalangan masyarakat. Entah itu dari pengalaman pribadi seseorang, entah itu dari mitos yang memang dari mulut ke mulut dan sebagainya gitu loh, guys. Nah, bukan suatu hal yang aneh lagi kalau kampus-kampus di Indonesia ini juga memiliki berbagai kisah horornya tersendiri, guys. Bahkan beberapa di antaranya ini menjadi urban legend yang memang sudah didengar atau diketahui oleh daerah lainnya gitu loh, guys. Tapi meski kisah-kisah ini memang udah agak lama atau memang udah lama, para mahasiswa-mahasiswa ini masih tidak bosan-bosannya gitu loh, guys, untuk membahas hal tersebut. Nah, kali ini langsung aja kita ke nomor 1. Cerita ini datang dari akun Twitter yang bernama @tersoft. Tidak dikatakan ini di kampus mana gitu loh, guys, tapi ia bercerita kala itu ini adalah pengalaman dosennya yang saat itu tengah mengajar. Jadi dosennya ini memang ada jam kelas sore gitu loh, guys. Mungkin antara jam 6-an atau setengah 6-an gitu loh, guys. Dan memang di lantai 3. Kelasnya itu tuh paling ujung koridor gitu loh, guys, di lantai tersebut. Hal aneh itu terjadi ketika si dosen ini memasuki ruang kelasnya. Ia melihat bahwa para mahasiswanya ini tidak berekspresi, hanya ekspresinya tuh hanya berwajah dingin gitu loh. Kayak berekspresi datar dan tidak mengatakan apapun dan tidak bersuara gitu loh, guys. Tapi dosennya ini tidak mengatakan apapun dan hanya fokus untuk mengajar kala itu. Memang kala itu si dosen ini mengajar untuk mata kuliah 3 SKS. Nah, setelah selesainya si dosen ini mengajar, si dosen ini baru sadar bahwa beliau ini sudah mengajar di situ atau sudah memasuki kelas tersebut selama 3 hari, guys. Aku harap buat bapak dosen atau ibu dosen yang kala itu mengajar, aku harap beliau tidak trauma dan masih tetap mengajar hingga saat ini ya Pak ya atau ya Bu ya. Karena aku mikir kayak kalau misalnya aku di posisi itu pasti merinding, guys. Oke, lanjut yang nomor 2. Universitas Islam Indonesia merupakan salah satu universitas swasta tertua di Indonesia. Universitas ini berdiri di Yogyakarta dan dibangun di tahun kemerdekaan yaitu 1945. Salah satu cerita horor yang terkenal dari kampus UII ini adalah hantu Mbak Fitri. Hantu Mbak Fitri ini selalu berada di ruang CLDS Fakultas Hukum, guys. Jadi buat kalian yang mungkin tengah belajar di Fakultas Hukum, jangan ke sana ketika sehabis maghrib, karena menurut rumor yang beredar, siapapun yang memasuki ruang CLDS setelah habis maghrib pasti diakan oleh sosok si Mbak Fitri ini, guys. Nah, by the way, Mbak Fitri ini adalah sosok wanita yang berparas cantik gitu loh, guys, tapi tidak memiliki kaki. Jadi bagi kalian yang mungkin mahasiswa UII atau alumni UII, bisa banget tolong kasih tahu ke kami apakah itu rumornya adalah benar atau cuma rumor yang nggak berdasar ya, guys ya. Tolong tulis komentar kalian di kolom komentar. Sekilas kalau misalnya mendengar atau membaca hal ini tuh kita langsung ekspektasinya oh berarti sosok ini sosok hantu yang baik gitu. Tapi kalian akan terkejut ketika mendengar seluruh ceritanya, guys. Jadi cerita ini bermula dari salah satu mahasiswa kedokteran dari kampus ini, guys. Nah, kebetulan mahasiswa ini ketinggalan jas labnya gitu loh, guys, di ruang laboratorium dan mengharuskan dia untuk mengambil karena mungkin besok ada ujian praktek gitu loh, guys. Nah, sesampainya dia di ruang laboratorium, dia tidak melihat siapapun kecuali seorang kakek-kakek yang tengah bersih-bersih. Awalnya si mahasiswa ini kayak mengindahkan si kakek ini loh, karena emang dia hanya fokus untuk mengambil jas labnya. Dan ketika dia berniat untuk meninggalkan ruangan, kakek yang tadinya bersih-bersih itu tiba-tiba menyodorkan sebuah kertas. Dan ketika si mahasiswa itu melihat, ternyata itu adalah sebuah jawaban. Hal anehnya terjadi ketika keesokan harinya si mahasiswa ini memang ada ujian, guys, dan emang karena udah dapet jawaban contekan dari si kakek-kakek tersebut, alhasil si mahasiswa ini langsung gampang dan dengan mudah mengerjakan soal-soal yang ada di hadapannya.
Tapi, hal yang mengejutkan terjadi ketika si mahasiswa ini fokus membaca di soal 50 atau soal terakhir. Soal itu mengenai organ tubuh manusia, guys. Tapi yang bikin salfoknya adalah wajah yang terpampang di gambar tersebut. Wajah itu ternyata adalah wajah kakek yang sebelumnya ia temui di ruang laboratorium itu. Oke. Lanjut, guys. Kalian pasti udah tahu ya guys, Universitas Gadjah Mada atau biasa kita sebut UGM ini adalah salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Tidak hanya terkenal sebagai salah satu kampus terbaik, ternyata kampus ini juga memiliki beberapa kisah horor yang membuat kalian merinding. Nah, salah satu kisah horor yang sangat terkenal di kalangan mahasiswa adalah hantu Mbak Yayu. Konon katanya Mbak Yayu ini adalah mantan mahasiswa yang kala itu menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Fakultas Ekonomi nih guys. Nah, kala itu ketika Mbak Yayu lagi nyusun skripsinya, ternyata sama dosen pembimbingnya itu berkali-kali ditolak gitu loh, hingga menyebabkan Mbak Yayunya ini tuh stres guys. Karena emang udah nggak kuat mental, akhirnya Mbak Yayu ini memutuskan untuk bunuh diri gitu loh guys. Dan sampai sekarang pun katanya si Mbak Yayu ini masih berada di kampus UGM ini. Dan konon katanya paranormal yang bisa melihat hantu Mbak Yayu ini mengatakan bahwa Mbak Yayu ini akan selamanya ada di kampus UGM ini guys, nggak akan pindah-pindah gitu loh guys. Tampilannya Mbak Yayu ini seperti mahasiswa biasa gitu loh guys, tapi perbedaannya hanyalah penampilannya yang jadul. Jadi kalian kalau misalnya lagi masuk ke kampus UGM dan melihat ada mahasiswa yang kelihatannya memakai pakaian jadul, bisa jadi itu Mbak Yayu ya guys. Ceritanya ada seorang penanggung jawab kelas yang mendapatkan pesan dari sang dosen yang mengatakan bahwa sang dosen ini ingin mengadakan kelas dadakan pukul 17:30. Nah, ketika para mahasiswa itu sudah berada di kelasnya, ternyata sang dosen itu memasuki kelas. Namun yang mengejutkan adalah si dosen ini tidak mengatakan apapun dan hanya terdiam. Lebih mengejutkan lagi adalah penanggung jawab ini ternyata mendapatkan pesan dari dosen aslinya yang mengatakan bahwa beliau tidak bisa mengajar karena ada satu dan lain hal. Jadi kelasnya itu dibatalkan. Dapatkan pesan tersebut, sontak si penanggung jawabnya ini pun langsung menghubungi dosennya yang asli ini guys, dan mengatakan bahwa keadaannya seperti ini, bahwa ada sosok yang menyerupai beliau yang saat ini tengah berada di depan kelasnya gitu loh guys. Nah, karena mendengar hal ini dari mahasiswanya, sang dosen pun mengatakan pada si penanggung jawab untuk meninggalkan kelas itu secara satu persatu. Setelah semuanya sudah pergi dari kelas tersebut guys, dan hanya tersisa si penanggung jawab tersebut. Nah, ketika si penanggung jawab tersebut itu ingin keluar, pertanyaan dari dosen yang di depan itu pun terdengar, "Sudah malam atau sudah tahu?" Gimana menurut kalian kalau misalnya kalian ada di posisinya si penanggung jawab? Kalian bakal diem aja atau jawab, "Iya Pak, saya udah tahu," atau langsung lari atau pura-pura pingsan di tempat guys? Jangan lupa komentar kalian ya di kolom komentar. Mendengar cerita tentang suara gamelan di tengah malam pasti bagi kalian tuh udah biasa gitu loh guys. Nah, ini juga dialami oleh mahasiswa di salah satu universitas yang tidak disebutkan namanya guys. Saat itu ada sekelompok mahasiswa yang mendengar suara gamelan yang berada di lantai atas gitu loh guys, di tengah malam. Padahal posisinya kampus itu udah sepi dan emang nggak ada pintu lagi yang dibuka. Keesokan harinya setelah kejadian tersebut, ada seorang mahasiswa bersama teman-temannya jak kelompok sehabis kelas malam. Biasanya mereka akan berkumpul di gazebo guys. Karena hari sudah malam, penerangannya pun emang minim, jadi mereka pun memutuskan untuk pindah tempat gitu loh guys. Nah, namun selain kelompok itu ternyata ada satu sosok yang mengikuti mereka. Nah, salah satu dari mereka yang sadar akan kedatangan sosok tersebut tuh hanya mikir, oh ini mungkin teman dari salah satu teman kelompoknya gitu loh guys. Nah, hal yang aneh terjadi ketika mereka sampai di kos-kosan. Ketika mereka sampai di kos-kosan, mereka baru sadar kalau mereka itu kembali berjumlah 8. Awalnya mereka tuh emang berjumlah 8 gitu loh guys, tapi waktu setelah mereka pindah dari gazebo ini tuh kayak bersembilan gitu. Nah, masing-masing dari mereka tuh mikir, oh mungkin orang ini tuh temen dari salah satunya gitu loh guys. Nah, pemikiran mereka itu sama. Nah, ketika mereka sampai kos-kosan, mereka tuh baru sadar, oh kok cuma 8 orang, lah yang satu tadi siapa?
Karena cerita ini cukup terkenal, para mahasiswa USU pun sangat menghindari lewati pintu 4 kampus tersebut, guys. Mereka sangat menghindari pintu tersebut ketika menjelang, soalnya dari cerita yang beredar, ada sosok perempuan berjubah merah yang sering menampakkan diri di sekitaran pintu ketika menjelang sore atau malam hari, guys. Seramnya lagi, sosok tersebut juga sering duduk di jok belakang motor seseorang yang melewati pintu 4 ini ketika sore atau malam hari, guys. Bagi kalian mahasiswa USU, apakah benar cerita ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, guys. Nah, 8 dan terakhir, jembatan teknik sastra di Universitas Indonesia. Jembatan merah yang menghubungkan antara Fakultas Sastra dan Fakultas Teknik ini memang sudah sangat terkenal gitu loh, guys, cerita horornya. Salah satunya dialami oleh seorang mahasiswa yang saat itu tengah melewati jembatan tersebut ketika malam hari, guys. Sang mahasiswa bercerita ketika ia tengah menyeberangi jembatan tersebut untuk lebih dekat menuju Fakultas Teknik, karena Fakultas Teknik ini lebih dekat kalau mau ke kos-kosannya gitu loh, guys. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Kondisi di sekitar jembatan di danau itu tuh agak sedikit berkabut gitu loh, guys. Ia kemudian memberanikan diri untuk menyeberangi jembatan tersebut. Saat memasuki jembatan, ia sedikit merasa takut karena ada bayangan bergerak. Awalnya ia berpikir bahwa itu hanyalah daun kering gitu loh, guys. Namun saat langkah semakin dekat, mahasiswa itu baru menyadari bayangan tersebut adalah rambut dan kepala yang menggantung di atas tiang jembatan. Merinding. Menurut kalian gimana, guys? Apa reaksi kalian ketika di posisi si mahasiswa atau si mbak-mbak atau mas-masnya itu? Apakah kalian pura-pura pingsan? Atau apakah kalian langsung lari terbirit-birit? Atau apakah kalian merasa cuek aja? Apakah kalian merasa cuek bebek aja dan ya udah lewat aja sambil numpang misi? Atau gimana? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian ya, guys. Itu tadi daftar cerita horor dari kampus-kampus yang ada di Indonesia ya, guys. Kalau kalian memiliki cerita horor atau pengalaman horor lainnya yang mau di-up di sini, bisa banget kirim ke email aku. Jangan lupa tulis di subjeknya, atau bisa DM aku di Instagram ya, guys ya. Aku harap kalian juga suka sama video yang aku buat kali ini. Ingat, yang tidak bisa kamu lihat belum tentu itu tidak ada. Bisa jadi di suatu sudut kegelapan di sekitarmu, mereka tengah melihatmu dan memperhatikanmu. See you next di video selanjutnya, guys. Bye-bye.